Shuyao, cepat tolongin aku. Tolongin kamu? Mimpi kali? Sayang, kamu. Apa katamu? Laulu, pergilah tenang. Semua milikmu akan ku kelola baik. Zhang Yuan, apa katamu? Lu ya, jujur saja, selama ini, aku sudah dengan Yuan sudah lama, selama ini, kamu cuma ATM-ku. Aku ngerti, hahaha. Tidak mungkin kamu hamil anakku. Zhang Yuan, sahabat terbaikku. Ini mustahil. Anak itu, maaf ya, Bayi Shuyao, anakku. Selama ini, sudah susah payah merawat Shuyao kami. Sekarang, matilah kau. Luyes, selamat tinggal. Jangan. Jadi hantu pun aku tak akan biarkan kalian. Zhang Yuan, nanti, perusahaan ini milik kita. Bukankah aku jatuh dan dimakan kadal raksasa? Apa ini mimpi? Yuan, katakan, bagaimana kalau Lu ya tahu anak itu bukan miliknya? Tidak apa, nanti aku nafkahi kalian. Mimpi itu ternyata nyata. Shuyao dan Zhang Yuan mengkhianatiku. Kalian berdua, kali ini pasti mati mengenaskan. Gawat, Pak Lu. Gempa tutup jalan gunung, sinyal HP hilang. Kita terjebak di sini. Dia masih hidup. Kamu duluan. Cepat. Pak Lu, injak aku untuk naik. Kalau kamu, Tak ada waktu, kau laki-laki. Peluangmu selamat lebih besar. Cepat. Xiao Tang, cepat ulurkan tanganmu. Hati-hati. Xiao Tang. Di kehidupan lalu, dia berkorban untukku, mengorbankan dirinya. Kali ini aku harus menyelamatkannya agar dia hidup. Ikut aku, kita tak bisa tinggal di sini. Kenapa? Ada kedal raksasa di sini, yang memakan manusia. Gempa juga menutup jalan gunung. Tim penyelamat baru datang 3 hari lagi. Kadal raksasa. Waktu kemunculan kadal raksasa. Menjelang kemunculan kadal raksasa, tinggal 2 jam lagi. Kita harus naik ke pohon, atau ke area terbuka. Hei, Laulu, untuk mendekati Sekretaris Lin, kau sampai mengarang cerita kadal raksasa pemakan manusia. Imajinasimu. Sayang, nggak bikin film pendek. Kasihan Shuyao menikahimu belum 2 bulan. Kau berbuat begini, tak malu padanya? Kalau tak percaya, tunggulah mati di sini. Ayo pergi. Pria ini berkelahi di hadapanku menggoda wanita. Akan kulihat apa rencananya. Laulu, jangan berakting lagi. Kau cuma mau cari tempat sepi untuk mengganggu Sekretaris Lin, kan? Bilang ada kadal raksasa pemakan manusia. Konyol. Lu ya tak sadar kemampuanmu mengarang bohong. Agak payah. Tutup mulut kalian. Aku tak sejorok kalian. Jangan-jangan si bodoh ini tahu urusanku dengan Ayuan? Pohon di sini tidak bisa menahan kadal raksasa. Kita cari yang tebal. Semakin tebal, semakin baik.
Pak Lu, lihat. Ini kulit yang dilepas kadal raksasa. Cuman kadal busuk. Bisa-bisanya kau ketakutan begitu. Laulu, penakut banget sih. Tapi, ini benar kulit kadal. Shuyao, jangan sebut kadal busuk lagi. Walaupun buaya datang, aku bisa mengatasinya. Kebetulan kulitnya bisa dikuliti untuk buat sepatu baru. Kita pindah tempat. Ini tidak aman. Luye, sudah cukup main sandiwara. Apa aku tidak pantas untukmu? Kau malah mendekati sekretaris? Kau memang tidak pantas untukku. Luye, bajingan kau. Dulu siapa yang ngejar-ngejar aku? Siapa yang melamarku? Di antara banyak pelamar, aku pilih kau. Beginilah caramu memperlakukan aku. Jangan sok-sok seperti korban. Aku jijik melihatmu. Jelaskan padaku. Kak, jangan salah paham. Aku dan Pak Lu bukan seperti yang kau pikirkan. Pak Lu hanya mempertimbangkan keamanan. Baru saja ada gempa di sini. Mungkin benar ada binatang buas keluar. Tidak takut 10.000, lebih baik waspada. Diam kau. Kau cuma perempuan, bukannya cuma ingin naik jabatan. Mimpi. Abaikan dia. Ayo pergi. Luye, bajingan. Kamu anggap aku ada nggak sih? Nggak lihat aku? Pergi. Mau mati silakan. Jauh dariku. Sudahlah, ngapain marah sama dia? Kebetulan dia pergi. Nggak ada yang ganggu kita. Aku bantu kamu naik. Ayo. Pak Lu, aku benar-benar nggak bisa naik. Lebih baik nggak usah. Tolong. Tolong. Saudari ipar, kenapa? Kadal. Di sana ada kadal. Benar ada kadal raksasa. Sun Shuyao, kamu terlalu penakut. Kadalnya sudah kubunuh. Saudari ipar, ini kadal yang kamu bilang? Memangnya? Masa iya kalian kira ada kadal raksasa pemakan orang? Buang. Jijik banget. Kamu bunuh dia? Mati ya mati. Nggak usah heboh. Kamu tahu nggak akibatnya dari ini? Laulu, jangan-jangan kadal ini anaknya kadal raksasa lalu induknya mau datang balas dendam? Aku takut banget nih. Kamu cari mati. Zhang Yuan, cepat jauhkan tanganmu. Aku jijik lihatnya. Sebompok pengecut, beneran nggak seru. Dari sekarang, kita jalan sendiri-sendiri. Jangan ikut aku lagi. Ayo. Luye bajingan. Kalau pergi, jangan balik lagi. Sudah urus mereka buat apa? Lanjut main kita saja. Aku belum pernah coba di hutan mengganggumu. Tangan yang pegang kadal itu, singkirkan. Kalau tidak, nanti malam pulang cuci dulu baru boleh. Luye ini benar-benar ambil semua barang, dibawa pergi. Sepertinya dia sungguh mau putus hubungan denganku. Shuyao, sekarang kamu pasti paham. Siapa yang lebih baik padamu, aku atau dia? Lagi pula dia sudah curiga padamu, dan kamu juga hamil anakku. Bagaimana kalau kita terang-terangan saja dengannya? Tapi ini berarti aku berselingkuh. Aku tidak akan dapat harta apapun setelah cerai. Aku cari pengacara buatmu yang terbaik. Kalau masih tidak bisa, habisi dia saja. Maksudmu bunuh dia? Kamu tidak merasa wajar kalau ada orang mati di sini? Dan lagi, lu ya punya asuransi kecelakaan kan? Ditambah lagi perusahaan. Semakin besar uang-uang ini kalau semua jadi milik kita.
3 keturunan pun tidak akan habis. Zhang Yuan, apa kamu sudah rencanakan sebelum datang ke sini? Benar? Tapi yang kulakukan ini bukan cuma untuk diriku sendiri, melainkan untukmu dan anak kita. Kamu, biar aku pikir dulu. Shuyao, tenang. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Pak Lui, sebenarnya ada satu hal yang sudah lama ingin saya katakan pada Anda. Tapi saya takut Anda salah paham. Apa itu? Suatu kali saya di gudang perusahaan mendengar Pak Zhang dan kakak ipar sedang melakukan hal itu. Saya sudah tahu. Kamu tahu? Lalu apa rencanamu? Benar-benar akan bercerai setelah pulang? Mereka tidak bisa kembali lagi. Pak Lui, Anda tidak akan membunuh mereka, kan? Jangan terburu nafsu. Tenang. Saya tidak akan melakukannya sendiri. Mereka sendiri akan membinasakan diri. Ada apa? Aku merasa punggungku agak gatal. Sangat tidak nyaman. Lepaskan bajumu, biar kulihat. Jangan salah paham, aku hanya khawatir kamu digigit serangga beracun. Di sini banyak serangga beracun. Sekarang juga tidak ada fasilitas medis. Kalau infeksi, bahaya. Ini parasit. Serangga jenis ini biasanya hidup di kadal raksasa dan ular piton. Ada bakterinya. Pasti tadi di dalam hutan masuk ke tubuhmu. Waktu itu kamu tidak sadar. Lalu bagaimana? Sekarang aku merasa punggungku masih sangat gatal. Jangan-jangan benar infeksi? Jangan pergi kemana-mana. Tunggu aku kembali. Pak Lui, akhirnya kamu kembali. Tadi aku hampir mati ketakutan. Ada apa? Tadi di semak-semak sebelah ada suara. Seperti ular dan kadal. Tidak apa-apa. Ayo. Meski benar ada tidak takut, di sini ada api. Mereka tak akan mudah mendekat. Apa ini? Sebuah ramuan herbal. Lepaskan stockingmu Bos Lu, untuk apa kau mau stalking? untuk bungkusan obat. Dengan begini tidak hanya mencegah serangga beracun mendekat, juga bisa dioleskan di luka. Mencegah peradangan. Sisanya kau oles sendiri kaki dan lengan olesi sedikit. Bos Lu, kau mau oles? Tadi suaranya dari sana.
Suaranya hilang. Mungkinkah aku salah ingat? Cepat pergi. Ini tidak aman. Sayang, perutku sakit. Tahan dulu, aku cepat selesai. Kau dengar tidak? Ada suara apa? Kok tinggal satu tenda? Barang lainnya mana? Louis, sudah kuduga kau yang main-main, kau sengaja nakuti aku ya. Jelaskan perkataanmu. Karena sudah terlihat, aku tak perlu berpura-pura lagi, Shuyao. Keluarlah. Jujur ku katakan, aku kenal Shuyao lebih lama darimu. Dari kuliah sampai sekarang. Dia setidaknya untukku melakukan 3 kesalahan. Yuan, jangan lanjutkan. Kenapa aku tak boleh bicara? Lagi pula kau sudah putuskan bercerai dengannya. Aku sudah lama tak mau kerja sama dengannya. Hari ini kita bicara jelas. Perbuatan kotor kalian. Kukira aku tak tahu. Luye, sejak kapan kau tahu? Kalau tak mau orang tahu, jangan lakukan. Malam sebelum pernikahan kita, kau bilang main dengan teman. Ternyata menemui si pengkhianat ini, ya? Pengkhianat? Luye, kau kira tanpa kau aku tak bisa cari uang? Ku beritahu, sebenarnya sudah ada perusahaan lain yang mau rekrut aku. Perusahaan tanpa aku langsung akan bangkrut. Kalian berdua benar-benar pasangan yang tak berperasaan. Ku beritahu, bukan kau yang cerai aku, tapi aku yang cerai kau. Kakak ipar, bagaimana kalian bisa memperlakukan Pak Lu seperti ini? Kalian satu adalah istri Pak Lu, satu adalah sahabat terbaiknya. Dia sangat percaya pada kalian. Beginikah balasan kalian? Orang baik, ini bukan urusanmu. Jujur saja, kalau bicara soal baik, tak ada yang menandingi kalian berdua. Kau cari mati. Sebelum aku marah, cepat kembalikan persediaan itu. Mulai sekarang, hidup mati kalian bukan urusanku lagi. Persediaan? Persediaan sudah kau curi. Kau malah menuduh orang lain? Mana mungkin? Kami bahkan belum kembali. Kalau bukan kalian yang ambil, lalu bayangan tadi siapa? Dua orang baik. Sudah diambang maut masih tak sadar. Maksudmu bayangan tadi adalah kadal raksasa? Lalu kenapa? Kenapa dia tidak memakan kita? Kadal raksasa takut api. Kalau bukan karena saya dan Pak Lu tiba tepat waktu, kalian sudah dimakan. Jadi persediaan juga bukan kalian yang ambil. Kalau kami yang ambil, buat apa kami kembali? Kalau begitu, mungkinkah kadal raksasa yang mencuri persediaan? Apa dia sudah jadi siluman? Hah? Meskipun itu kadal raksasa yang mencuri persediaan, kenapa dia tidak mengambil semuanya? Kenapa malah meninggalkan satu tenda untuk kita? Bodoh. Jangan-jangan kau pikir di sini cuma ada kita? Tidak ada orang lain? Ini jejak kaki kadal raksasa. Mana mungkin? Jejak kakinya saja sebesar ini, seberapa besar tubuhnya? Kenapa kalian masih tak percaya? Kulit kadal raksasa sebelumnya, dan jejak kaki sekarang. Saya juga pernah digigit parasit kadal raksasa. Semua ini bisa membuktikan kadal raksasa benar-benar ada di sini. Kalau hari ini benar ada kadal raksasa pemakan manusia, saya rela disambar petir. Kadal raksasa. Lari! Ayuan, haruskah kita lari? Zhang Yuan, tolong aku. Jangan mimpi! Zhang Yuan, bajingan. Pak Lu, istri Pak Lu terjatuh. Luye,
Luye, tolong aku. Aku hamil. Pak Lu, meski kau ingin bercerai, tapi istri Anda hamil. Anak, maaf ya. Shuyao hamil dengan anakku. Selama ini, sudah susah payah merawat Shuyao kami. Nanti, perusahaan ini milik kami. Sialan, akhirnya lepas juga. Apa-apaan ini? Zhang Yuan, bajingan. Kenapa tadi tidak menolongku? Shuyao, kamu tadi kenapa? Aku jatuh. Panggil kamu, kenapa tidak berhenti? Apa? Kamu jatuh? Aku tidak dengar. Kamu bohong. Aku sungguh tidak bohong. Saat itu petir menyambar. Kupikir kau ada di belakangku. Kalau tidak, pasti aku menyelamatkanmu. Kau hamil anakku. Meski aku mati, kau harus hidup. Kamu hamil anaknya. Benar. Shuyao hamil anakku. Sudah lebih dari sebulan. Sekretaris Lin, terima kasih atas bantuanmu. Kamu selamatkan anakku dan Shuyao. Kalian keterlaluan. Pak Lu, maaf. Kupikir istri Anda hamil anak Anda. Shuyao, ada gue di sini. Malam ini kita bisa berteduh di sana. Gue ini aku yang temukan dulu. Jangan masuk. Kenapa? Yang kau temukan jadi milikmu? Siapa tadi yang bilang kita pisah? Sekarang malah ikut kami buat apa? Gua ini. Bahkan kalian minta, aku takkan masuk. Kenapa? Karena ini sarang kadal raksasa. Apa? Ini sarang kadal raksasa. Benar. Kadal raksasa takkan mudah lepas mangsa. Penciumannya tajam. Bahkan dari beberapa kilometer bisa mencium mangsa. Bahkan kalau tak temukan kita, akan kembali ke sarang. Jadi masuk berarti cari mati. Kehidupan sebelumnya, aku hampir mati di gua ini. Kesalahan fatal seperti ini tak boleh terulang lagi. Bulin, jangan dengar omongannya. Dia cuma mau menggayatmu. Jadi dia karang ini semua. Yang kejar kita tadi belum tentu kadal raksasa. Lagi pula tak ada yang melihat langsung. Tapi kau tadi selamatkan Shuyao. Aku izinkan kau masuk gua ini. Dan nanti bisa lindungi kau juga. Perempuan bodoh ini bentuk tubuhnya lumayan. Mumpung gratis. Siapa tahu bisa manfaatkan. Aku tak butuh perlindunganmu. Luye, aku kasih kau kesempatan. Asal kau mau berlutut dan minta padaku, gue ini aku izinkan kau masuk. Kalian mau mati? Silakan pergi saja. Tidak tahu terima kasih. Pak Lu, di luar sangat berbahaya sekarang. Kita benar-benar tidak masuk? Percayalah padaku. Ikutlah aku. Tidak apa-apa. Ayuan, perutku sakit. Bayi kita, apa tidak apa-apa? Kamu cuma jatuh, kan? Jangan manja-manja. Ini, tempat ini, benarkah sarang kadal raksasa? Sama sekali tidak ada kadal raksasa. Itu cuma omong kosongnya. Cepat tidurlah. Lelah sekali.
Jangan makan aku. Jangan. Jangan makan aku. Ada apa? Ada kadal raksasa. Ada kadal raksasa. Di sana ada kadal raksasa. Shuyao, mana ada kadal raksasa? Kamu mimpi buruk? Meski itu mimpi, tapi kadal raksasanya sangat menakutkan. Setidaknya, panjangnya lebih dari 3 meter. Ratusan kilogram. Ayuan, bagaimana kalau kita pindah tempat saja? Shuyao, kamu terlalu tegang. Ini tidak baik untuk bayi. Cepat tidur. Hati-hati. Pak Lu, kita mau kemana? Tahan sebentar lagi. Hampir sampai. Aku ingat di sekitar sini ada tenda besar. Jangan-jangan salah jalan? Pak Lu, bukankah itu tenda kita yang hilang? Bagus sekali, jalan selalu terbuka. Jangan senang dulu. Jangan percaya orang asing. Ya, Ayo, ada orang? selesai. Orang ini pasti sudah dimakan kadal raksasa. Apa kita harus kembali ke gua dan beritahu Zhang Yuan mereka? Menurutmu mereka akan percaya? Bisa jadi sekarang mereka juga sudah dimakan. Cepat pergi. Ternyata ada tenda sebesar ini. Sepertinya ada yang tinggal tetap di sini. Kita selamat. Malam ini kita tinggal di sini. Ayo. Jamur ini tidak beracun. Cepat makan. Terima kasih. Wah, bos Lu kita tidak makan abalon, ganti makan jamur. Kalian masih hidup? Memangnya kenapa? Masa iya kami benar-benar harus dimakan kadal raksasa? Jangan sombong. Cepat atau lambat akan terjadi. Maaf ya, membuatmu kecewa. Tadi malam, aku dan Ayuan tidur nyenyak. Di dalam gua itu sama sekali tidak berbahaya. Tapi tenda jelek kalian ini, hujan saja tidak bisa menghindari, kan? Jangan senang dulu. Alasan kadal raksasa tidak memakan kalian adalah karena ada orang yang menanggung bencana untuk kalian. Tadi malam kami menemukan di sana tenda yang hilang. Orang di dalamnya semua dimakan kadal raksasa. Aneh. Tadi malam di sini jelas ada 2 tenda, 1 sepatu, dan baju bernoda darah. Kok hilang? Sekretaris Lin, kenapa sekarang kamu ikut-ikutan berakting dengan Lu Ye? Menurutku kalian berdua sama-sama sakit jiwa. Kamu yang gila. Nasihat baik tak didengarkan. Nanti kalau benar-benar dalam bahaya, kalian akan menyesal. Lu ya, setelah kita keluar, urus saja surat cerai. Separuh harta untukku, wajar kan? Selingkuh, punya anak diam-diam, masih minta separuh harta? Mimpi. Lu Ye, jaga mulutmu. Kalau Shuyao hamil anakmu, baru itu anak haram. Pergi jauh. Jangan ganggu aku lagi. Aku jijik. Shuyao, dia sudah begini, masih ragu? Angguk saja. Langsung kubunuh dia. Bagaimana kalau bicara nanti saja? Kita terjebak di sini. Makanan pun tak ada. Makanan saja, jangan minta padanya. Aku carikan. Shuyao, lihat ini. Shuyao, cepat. Lihat, aku nemu barang bagus. Lihat, ada sarang telur burung. Ini, bagaimana kalau ini beracun? Ah. Ini bisa dimakan dan juga bergizi. Cocok untukmu menguatkan badan ini. Ini, bagaimana makannya? Kita sekarang tak punya peralatan. Makan mentah. Lu Ye punya mumpung gratis. Ayo pergi.
Apakah cara Luye ini benar-benar berguna? Jangan takut, masih siang. Bau bensin ini menutupi aroma kita. Kadal raksasa tak mudah mendekat. Kadal raksasa? Hahaha. Lihat kalian berdua pengecut ketakutan. Luye dengan nyalimu ini masih jadi bos. Panah ini di tubuhmu cuma hiasan saja. Barusan seharusnya ku tembak kau. Berani kau? Aku berdiri di sini. Tembak aku kalau berani. Sudah saat seperti ini masih iseng-iseng jauh dari kami. Tenang. Kami tak mau tenda jelekmu ini. Hanya ambil barang. Shuyao, keluarkan telurnya. Lapar sekali. Berhenti. Kau Apa ini? Dari mana dapatnya? Kenapa harus kasih tahu kamu? Mau makan? Cari sendiri. Ini telur kadal raksasa, nggak bisa dimakan. telur kadal raksasa lagi. Luye, bisa nggak kamu karang yang lain? Malah kalau bilang itu telur dinosaurus masih mending. Meskipun bukan telur kadal raksasa, bagaimana kalau itu telur binatang buas? Kalian nggak takut makan itu kena balas dendam atau infeksi bakteri? Kalian berdua jangan bikin takut di sana hari ini. Meskipun ini beneran telur dinosaurus, gue tetap bakal makan. Mau mati, nggak ada yang larang. Jangan libatkan kami. Sebaiknya kalian kembalikan ke tempat asalnya. Jangan-jangan nanti kena balas dendam binatang buas. Aku dan Pak Lu ikut kena getahnya. Kamu siapa? Berani-beraninya ngasih pelajaran ke gue? Mau makan? Pergi jauh-jauh. Mendekat lagi ke kami. Jangan salahkan gue. Zhang Yuan, dasar lemah. Kamu nggak lihat dia mukulin gue? Cepet balas dendam. Luye, kamu tunggu saja. Buka matamu lebar-lebar, lihat ini apa? Ini telur kadal raksasa. Sudah dierami beberapa bulan. Sebentar lagi menetas. Di saat seperti ini kau hancurkan mereka. Menurutmu, kadal raksasa akan berbuat apa? Meski telur kadal raksasa, bukankah seharusnya di gua? Bukannya kau bilang gua adalah sarang kadal raksasa? Siapa bilang kadal raksasa hanya menetas di gua, celah batu, bahkan gua, dan tanah, bisa jadi tempat penetasannya. Bahkan bisa menitipkan telur di sarang lain. Kau paham? Meski telur kadal raksasa, lalu kenapa? Telur hari ini, meski tak kumakan, akan kuhancurkan. Sekalian lihat apa benar di dalam ada kadal raksasa. Ini kubanting. Mana kadal raksasanya? Lo kok tidak keluar? Makan aku. Pak Lu, hati-hati. Ah! Cepat pergi. Sun Shuyao, tolong aku! Luye, selamatkan dia. Pakai panahmu. Bodoh. Kau malah memprovokasinya. Kau mau anakku lahir tanpa ayah, ya? Apa urusanku? Sudah kukatakan ada kadal raksasa. Kau tak dengarkan. Luye, aku salah. Aku tak patuh padamu. Aku mohon, selamatkan Zhang Yuan. Jangan makan aku salah. Makan mereka saja. Mereka banyak. Lepaskan aku. Bodoh. Kau bunuh kita semua. Ah, Zhang Yuan, lari. Anakku. Zhang Yuan, tolong aku. Zhang Yuan, bajingan. Kumohon, aku salah. Kumohon, jangan makan aku. Aku masih punya anak. Dia. Pak Lu, Anda kenal dia? Dia muncul lagi. Xiaotang, kau baik-baik saja? Pak Lu, bagaimana ini? Aku segera menyelamatkanmu. Ada orang? Tolong, Ada orang tidak? Ah, Hahaha! bajingan, berani lawan aku. Lawan aku. kumohon. Jangan bunuh aku. Ah,
kehidupan sebelumnya, aku gagal melindunginya, hingga kehormatannya hilang. Kali ini, tidak boleh terjadi lagi. Xiao Tang, jangan percaya dia. Dia lebih mengerikan dari kadal raksasa. Baik-baik saja? Kau hamil? Terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak apa-apa. Bukan masalah besar bagiku. Siapa kau? Kenapa punya pistol? Kau anggota tim penyelamat? Bagus, kita akan diselamatkan. Nama saya Asan, penjaga hutan di sini. Sekarang seperti kalian, saya juga tidak bisa terhubung dengan dunia luar. Penjaga hutan. Apa kamu sebelumnya pernah lihat kadal raksasa itu? Saya juga baru pertama kali lihat, tapi baru saja kena tembakanku. Pasti takut menyerang lagi. Dan saya punya rumah aman di sini. Asal kalian sabar tunggu 1-2 hari, tim penyelamat pasti datang. Ada makanan di sana? Semua ada. Bagus, Shuyao. Malam ini kita tak perlu tidur di gua. Aku tadi panggil kamu. Apa kamu tak dengar? Atau jangan-jangan kamu tak peduli aku? Sebenarnya, aku sudah lihat saudara Asan. Aku tahu dia pasti akan bertindak, makanya aku tak mendekat. Aku takut ganggu kadalnya, malah jadi bumerang. Saudara Asan, tidak, lebih baik panggil Kak San. Lagi pula usiamu lebih tua dari kami. Baru saja selamatkan kami. Tenang saja. Asal aku selamat keluar, aku pasti beri hadiah besar. Sekarang cepat bawa kami ke rumah amanmu. Silakan. Kalian tidak ikut? Kami tak percaya kamu. Kamu bilang penjaga hutan, ada izinnya? Kartu identitasku. Beberapa waktu lalu hilang, belum sempat mengurus. Lalu rumah aman yang kau sebut di mana? Apakah sebuah tenda besar? Tenda itu hanya sementara untuk menyimpan alat rumah aman. Ada di sisi lain. Bohong, meskipun hanya tempat menyimpan alat, seharusnya berada dekat tempat tinggal. Dan lagi kau melihat kadal raksasa, sama sekali tidak takut. Bilang ini pertama kali lihat. Ini tidak masuk akal. Haha. Aku sudah bertahun-tahun jadi penjaga hutan binatang buas apa belum pernah kulihat. Tidak takut membuktikan mentalku kuat. Masih saja mencurigakan. Lin Xiaotang, cepat minta maaf pada Sangge, kalau bukan dia kita sudah mati. Kau masih mencurigainya. Kalian begitu mudah percaya pada orang asing yang tiba-tiba muncul. Menurutku dia sama sekali bukan penjaga hutan, mungkin orang jahat. Nona kecil, aku baru saja menyelamatkan kalian. Kalau aku jahat, buat apa menyelamatkan kalian? Lalu sebelumnya pernah bertemu orang lain? Tidak. Ini juga tidak masuk akal. Tadi malam kami menemukan 2 tenda. Berdasarkan jejak di lokasi mereka mungkin dimakan kadal raksasa. Dan lagi tenda mereka dicuri dari kami. Tapi pagi dilihat lagi tenda-tenda itu hilang. Apa hubungannya dengan aku? Kamu pikir aku yang bunuh mereka? Atau mungkin aku yang curi tendamu? Aku tidak bilang begitu. Itu kata kamu sendiri. Niat baik dianggap jahat. Kalau kalian pikir aku ini jahat, kalian bisa pergi sekarang. Tapi aku pasti tidak akan selamatkan kalian lagi. Sangge, tunggu. Lin Xiaotang, sudah cukup belum? Cuma 2 tenda jelek. Sekarang apa yang lebih penting dari keselamatan? Selama ikut Sangge, kadal raksasa tidak akan mendekat. Yang paling menakutkan di dunia bukanlah hantu, tapi hati manusia. Bukankah kalian contoh terbaik? Kalau begitu, kalian tunggu saja dimakan kadal. Benar. Sangge, kami percaya padamu. Ayo pergi. Xiao Tang, tadi kamu tidak seharusnya bicara begitu. Bukannya kamu yang bilang dia orang jahat? Justru seharusnya kamu tidak langsung ungkap di depannya. Coba pikir. Kalau kamu buat dia marah, apa akibatnya? Aku tidak mikir sebanyak itu. Aku cuma tidak mau Zhang Yuan mereka ditipu. Lagi pula di sini cuma kita berapa orang ini bersatu, peluang bertahan hidup lebih besar. Kamu ini masih terlalu muda, tidak tahu kejahatan hati manusia. Lu Ye, si Asan itu, menurutmu dia sebenarnya orang seperti apa? Kupandang juga tidak seperti orang baik. Dia, kemungkinan dia jahat. Apa? Dia ternyata... Lalu kita harus bagaimana sekarang? Sekarang hanya bisa ikut dia ke rumah aman. Kalau kita tidak pergi, justru akan memicu niatnya untuk membungkam kita. Nanti kadal raksasa pasti balas dendam pada kita. Jadi selanjutnya, harus ekstra hati-hati. Ayo. Di sini adalah basis rahasiaku. Aku akan ambilkan air minum untuk kalian. Tempat ini interiornya lumayan. Cuma tersembunyi agak dalam. Pantas saja dulu kita tidak bisa menemukannya. Yuan, perutku sakit sekali. Kemungkinan besar bayi kita tidak bisa diselamatkan. Jaga apa? Tidak peduli bayi bisa diselamatkan atau tidak, aku tetap mencintaimu. Bahkan nanti tidak punya anak pun tidak apa. Wanita bodoh ini. Benar-benar mengira aku sangat peduli pada anak.
Bukannya kalian tidak mau datang? Berani jangan ikut. Zhang Yuan, sekarang kau harus percaya kadal raksasa itu benar-benar ada, kan? Tidak peduli dulu bagaimana, hubungan kita masih lebih baik daripada dengan orang asing. Kalau ingin bertahan hidup, harus bersatu dan saling percaya. Kau paham maksudku? Belum giliran anak kecil seperti kau untuk menasihatiku. Urusi dirimu sendiri saja. Shuyao, pergi istirahat dulu. Gigitan ini dengan gigi kadal raksasa sangat cocok. Dia sebelumnya bilang belum pernah melihat kadal raksasa. Minum dulu ini. Sebentar, nanti ku buatkan makan. Kak San, dulu kau pernah lihat kadal raksasa beneran? Melihat saja tidak. Dengar pun belum. Tenang, di sini tidak cuma ada senapan, tapi juga penuh jebakan untuk halau serangan binatang buas. Tapi jangan sembarangan keluar. Kalau kena jebakan, bukan tanggung jawabku. Kenapa tidak diminum? Terima kasih Kak San, kami tidak haus. Tidak apa-apa. Aku tidak pendendam. Kelihatan kalian orang kaya. Tidak tahan di tempat begini, wajar saja. Aku sih sudah terbiasa. Kak San, ini boleh ku coba? Ini bukan mainan. Kalau salah, bisa mati. Ah, Shuyao, kau kenapa? airnya aneh. Air ini bermasalah. Kau taruh racun? Tidak. Kalian juga curiga aku meracuni air? Salah paham, Kak San. Tanpa bukti, aku tidak akan menuduh sembarangan. Barusan cuma ku tambah ini. Ini gula pasir. Coba kalau tidak percaya. Lebih baik waspada. Kalau ternyata beracun, aku bisa mati. Maaf, Kak San, Coba kau cicip, atau ku tembak kau. gula pasir. Aku benci tidak dipercaya. Ini masalahnya sendiri. Barusan dia terjatuh. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Harus segera ditangani. Kalau tidak, bau darah akan menarik binatang buas. Ini bagaimana aku menanganinya? Aku tidak bisa. Kalian semua keluar dulu. Yuan, jangan tinggalkan aku. Kalau mau selamatkan dia, keluarlah. Ah, Yuan, apa yang kau lakukan? Kau sedang apa? Buka pintu! Cepat buka! Shuyao. Shuyao. Jangan berisik, cepat pergi rebus air. Ular ada ular! Ayo kita pergi. Orang ini pasti bukan orang baik. Kenapa tadi tidak dengar? Sekarang masuk sarang penjahat kakak Sun masih di dalam. Dan dia bilang sekelilingnya penuh jebakan. Sekarang mau lari pun susah. Bagaimana menurutmu? Sekarang juga tidak bisa langsung masuk menyelamatkan dia punya senjata. Airnya sudah. Bos lu, bagaimana? Merebus air saja selambat ini, mau dia mati. San, sebentar lagi siap? Kalian tidak mengutak-atik barang-barangku, kan? Maksudmu apa, Kak San? Ular yang direndam di dalam itu obat herbal. Barusan, lupa memberitahumu. Obat herbal? Kak San, dulu kamu Dulu aku dokter hewan, sekarang penjaga hutan. Ada masalah? dokter hewan? Kira aku apa? Tidak apa-apa. Haha, kami salah sangka. Kamu orang baik. Kami salah paham. Aduh, bikin kaget. Aku benar-benar mengira dia orang Sinting. Percayalah pada nalurimu. Maksudmu apa? Bukannya dia sudah bilang dirinya dokter hewan? Kalau dia bilang ayahmu, kamu percaya juga? Jangan cari-cari masalah. Aku tidak mau bertengkar sekarang.
Anakku, anakku, Shu Yao. Tidak apa-apa, asalkan kamu selamat saja. Dia tidak bisa punya anak lagi. Tidak apa-apa, Shu Yao. Punya anak atau tidak, aku tetap menyukaimu. Yang penting kamu baik-baik saja. Kali ini kita harus benar-benar berterima kasih pada Kak San. Untung dia dokter hewan. Kalau tidak, repot. pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Pergilah. Anak, Anakku, Apa yang baru saja dia lakukan padamu? Hanya operasi biasa. Lu Ye, bisakah kamu jangan sembarangan mencurigai orang? Kalau bukan karena Kak San, kita sudah tamat. anak-anakku, ayah bawakan makanan enak untuk kalian. Hahaha. Makanlah. Makan banyak, cepat besar. Hahaha. Dia ternyata pelihara kadal. Mau besarkan jadi kadal raksasa? Jangan melawan percuma. Mau apa kau? Lepaskan aku. Mau apa? Tentu mempersembahkanmu untuk kekasihku. Siapa suruh kau tahu rahasiaku? Haha. Kekasih, maksudmu kadal raksasa. Kau mau jadikan aku umpan, pancing kadal raksasa, tangkap hidup-hidup? Dia bukan kadal raksasa. Dia kekasih yang kuidam-idamkan. Hahaha, dasar orang gila. Kau mau pelihara kadal raksasa? Kau bisa mati. Kukatakan sekali lagi, mereka bukan kadal. Mereka anak dan kekasihku. Kalau mau tangkap kadal, bisa pakai cara lain. Misal pakai bangkai. Kenapa harus pakai orang hidup? Ah, 2 orang kemarin, apa juga mati karena kau. Bangkai sayangku takkan mau makan sampah itu. Mereka pasti makan ini makanan terlezat di dunia. Dimakan sayangku. Kalian beruntung. Hahaha. Kau tak bisa menangkapnya. Dia sangat pintar, dan kau rampas anak-anaknya lukai dia pula. Dia pasti balas dendam. Jangan mendekat. Bukan aku yang bunuh anakmu. Sayang, kita bertemu lagi. Lihat apa yang kubawa untukmu. Tidak, jangan mengaum padaku. Anak-anak rindu ibunya. Asal kau patuh jadi peliharaanku. Kau bisa bersatu dengan mereka. Jika kau masih sulit diatur begini, akan kulempar mereka sampai mati. Dasar orang gila. Kadal itu berdarah dingin, tak mungkin dijinakkan, dan tubuhnya penuh bisa, kau akan mati. Diam. Kau tak berhak bicara. Dulu kalau bukan kalian orang kota eksploitasi hutan, penelitianku takkan terhenti. Sayangku juga takkan terluka. Lihatlah, dia bersikap ramah padaku. Hanya pada sesamanya dia akan begini. Sayang, andai saja kau dari dulu sudah begini. Cepat, biar aku elus kau. Jangan mendekat. Dia menipumu. Kalau kau mendekat, dia pasti akan menggigitmu sampai mati. Kau tak mengerti. Sekarang aku tahu kelemahannya. Kalau dia benar-benar membunuhku, anaknya akan kulempar sampai mati. Lagi pula aku punya senjata, sekarang dia hanya takut dan hormat padaku. Ah! Kenapa? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Hewan terkutuk, sudah kujinakkan kau bertahun-tahun, kau tetap tak bisa dijinakkan. Matilah. Cepat, tembak matanya. Pak Lu, kemana saja Anda? Kenapa jadi begini? Asan dia gila. Dia memaksaku menangkap kadal raksasa hidup-hidup. Lu Ye, kamu bikin cerita juga harus ada batasnya. Aku rasa bukan Asan yang gila, tapi kamu yang gila. Aku akui. Dulu aku memang tidak percaya ada kadal raksasa, tapi kamu bilang Asan memelihara kadal raksasa. Itu terlalu keterlaluan. Aku bicara yang sebenarnya, percaya atau tidak, lihat sendiri di lubang tanah. Asan dulunya dokter hewan. Memelihara beberapa kadal peliharaan itu normal. Dia juga pelihara ular. Itu bukan kadal peliharaan, itu anak kadal raksasa. Dia bahkan mau jinakkan kadal raksasa dewasa. Tapi sekarang dia sudah dimakan kadal raksasa. Kadal raksasa pasti akan kembali untuk balas dendam. Mungkin sekarang sudah dalam perjalanan pulang. Datang lagi bagaimana? Asan bilang sekitar sini banyak jebakan. Bahkan kalau benar-benar menyerang, kamu kan punya senjata. Kalau kamu takut, berikan senjatanya padaku. Senjata juga bukan segalanya, kadal raksasa sulit dibunuh meski pakai senjata. Xiaotang, kita pergi. Bos Lu, kita pergi saja. Tapi Kak Sun dia... kumohon, jangan tinggalkan aku. Jangan. Pak Lu,
Bagaimana kalau malam ini kita perkuat pintu dan jendela dulu? Lakukan tindakan pencegahan sekarang. Di luar sana tidak aman kemanapun pergi. Lebih baik tinggal di sini. Asalkan melewati malam ini, besok tim penyelamat seharusnya sudah tiba. Lihatlah, yang tidak punya senjata tidak takut. Kamu yang bawa senjata malah pengecut. Aku bisa tinggal di sini, tapi kamu harus beritahu aku, si Asang itu sebenarnya melakukan apa padamu? Selain operasi, apa dia melakukan hal lain juga? Tidak, tidak. Dia tidak melakukan apa-apa. Sudah saat begini masih keras kepala. Xiaotang, ayo kita pergi, biarkan dia mati sendiri di sini. Aku bilang. Tapi kamu harus beritahu aku, apakah orang itu benar-benar mati? Jangan. Cepat ambil anakku. Apa? Kamu bilang dia menyuruh kadal menggigitmu? Bukankah itu beracun? Setelahnya dia menyuntikku dengan sejenis cairan. Katanya bisa menangkal racun. Tapi jarum suntiknya sangat besar. Dan juga ada kait besi untuk hewan ternak. Dia bukan manusia. Dia adalah iblis. Kenapa tidak kamu katakan dari dulu? Buat apa mengatakan dari dulu? Dia punya senjata. Kalian semua tidak bisa melawannya. Kalau aku mengatakannya, dia akan membunuh kita semua. Jangan sampai aku bertemu dia lagi. Kalau ketemu lagi, aku pasti bunuh dia. Tunggu. Kamu bilang tadi, dia di lubang tanah pelihara kadal ya? Aku akan pergi sekarang untuk habisi mereka. Jangan pergi, tak ada gunanya. Cuma bunuh diri. Pergi. Xiaotang, ayo pergi. Bukannya katanya ada kadal di sini? Kadal mana? Mungkin sembunyi di tempat lain, atau mungkin kabur. Dia dulu pakai aku saat tangkap kadal raksasa bawa beberapa ekor. Sudah cukup. Kalau dia benar-benar pakai kamu sebagai umpan, mana mungkin kamu selamat? Anggap saja aku bohong. Sun Shuyao bohong buat apa? Dia baru kehilangan anak dan tak bisa punya anak lagi. Pikirannya tak jernih, bicaranya sembarangan wajar, tapi kamu. Aku sekarang sangat curiga, kamulah yang bunuh Asan. Aku bunuh dia buat apa? Motifnya apa? Kamu cuma mau pakai pistol itu dan bohong untuk kendalikan kami, supaya kami tak bisa keluar selamanya. Hanya karena aku bersama Shuyao, kan? Kamu cuma iri dan mau balas dendam. Kamu sakit jiwa, malas bicara panjang denganmu. Kamu. Pergi. Nyawanya kuat sekali. Gini aja belum mati. Pak Lu, istirahatlah. Malam ini aku yang jaga. Kalau ada apa-apa, aku akan panggilmu. Tidak, aku punya firasat. Malam ini kadal raksasa pasti datang. Hidup mati kita tergantung malam ini. Tidak boleh, jangan sampai biarkan dia hidup keluar. Kalau tidak, kita tamat. Dia masih hidup. Cepat, ada orang. Cepat, biarkan aku masuk. Sialan, berani-beraninya kau kembali. Aku akan tembak kau. Berikan pistol itu padaku. Jangan sekali-kali berikan padanya. Dia ingin membunuhku untuk menutupi rahasia. Dia ingin aku membunuhmu, lalu membuat seolah-olah kau dibunuh kadal raksasa. Laulu, jangan dengarkan omongannya. Mana mungkin aku ingin membunuhmu? Semua itu dia yang karang. Cepat bunuh dia. Jam tangan ini adalah bukti dia menyuapku saat itu. Ini jam tanganmu. Kemarin aku lihat kau pakai. Apa yang kau lakukan? Lebih baik kau anggap tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, Jangan salah paham. Sebenarnya aku sudah lama ingin menyingkirkannya. Jadi mari kita bertransaksi. Ini. Bunuh dia. Aku tidak hanya akan tutup mulut, setelah keluar juga bisa memberimu uang lagi. Bagaimana? Permintaan ini tidak sulit bagimu, kan? cepat selamatkan aku. Selamatkan aku. Jangan biarkan dia masuk. Lalu, kita sudah berteman bertahun-tahun. Mana mungkin aku ingin membunuhmu? Jam tangan itu dia curi. Teman. Kau masih berani menyebut kata teman. Pak Lu, aku salah. Semua gara-gara dia. Dia yang salah duluan. Aku hanya tergoda sesaat, makanya aku... Zhang Yuan, kau hebat sekali. Kau pantas mati. Jangan berpura-pura lagi. Aku tak akan tertipu lagi. Tolong selamatkan aku. Kau menyelamatkan kami, hanya untuk memanfaatkan kami, memberi makan kadal raksasa. Sekarang ini malah petaka yang kau timbulkan sendiri. Berikan dirimu untuk kekasihmu. Jangan bunuh aku. Aku sudah kembalikan anakmu padamu. Maafkan aku. Jangan bunuh aku. Cepat, cepat ganjal pintunya. Cepat! Tembak sekarang! Bunuh dia! Menembak sekarang hanya buat dia marah. Tembak saat dia dekat jendela. Sudah mati? Tembakan sebanyak ini, pasti mati kan? Jangan lengah. Mungkin dia pura-pura mati. Daya tahannya sekuat itu, Kalau begitu, kau yang keluar lihat. lebih baik tidak usah. Tunggu sampai pagi. Ada orang? Kami tim penyelamat. Ada orang di dalam?
Kenapa kalian baru datang sekarang? Tuan, tolong tenang dulu. Gempa sebelumnya menyebabkan banyak longsor. Mungkin masih ada gempa susulan. Kami mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kalian. Kami semalam hampir dimakan kadal raksasa. Bagaimana aku bisa tenang? Kadal raksasa? Benar. Kadal raksasa itu panjangnya sekitar 3-4 meter. Kami melihatnya sendiri semalam. Kami melihatnya memakan seseorang. Di sana. Di mana bangkai kadal raksasanya? Hutan ini memang ada ular dan reptil seperti kadal. Kadal raksasa 3-4 meter itu terlalu mengada-ada. Ini benar. Dan juga ada seorang penjaga hutan bernama Ahsan. Dia bukan hanya memelihara kadal, tapi juga ingin menjinakkan kadal raksasa. Itu mustahil. Sepengetahuanku, tidak ada penjaga hutan di sini. Sekalipun ada, tidak mungkin punya hobi aneh seperti itu. Pelihara kadal biasa saja sudah cukup. Jinakkan kadal raksasa? Itu mustahil. Kalian ini terlalu tegang. Kami pernah temui orang terperangkap seperti kalian. Dalam kondisi tegang berkepanjangan, mudah berhalusinasi, mendengar suara aneh, dan gejala lainnya. Kami bukan halusinasi. Bisakah kami keluar sekarang? Belum. Kenapa? Jalan di luar masih dalam perbaikan darurat. Hutan ini terlalu luas. Kami dikirim pakai helikopter diterjunkan ke sini. Cuma mau lihat dulu apakah ada orang di dalam. Kalau gitu cepat pakai helikopter, bawa kami keluar. Masalah uang bisa dibicarakan. Ini bukan soal uang. Kami sekarang tidak bisa komunikasi jarak jauh. Gempa merusak menara sinyal di sekitar, semuanya hancur. Sekarang cuma bisa komunikasi jarak pendek. Kalau mau hubungi pihak luar harus pergi ke pinggir hutan. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Kalian bilang ada kadal raksasa kan? Kami sekarang harus periksa kebenarannya. Kalau benar ada, kami tidak boleh biarkan orang lain masuk lagi. Selain itu, serahkan dulu senjatamu kepada kami. Kamu tidak dapat pelatihan profesional, juga tidak punya izin, termasuk memegang senjata ilegal. Serahkan dulu untuk kami simpan. Setelah keluar nanti saya akan menyerahkannya. Tapi sekarang lebih aman kalau dipegang saya. Kamu kok begitu? Kami susah payah masuk untuk selamatkan kamu. Sekarang sudah aman, masih khawatir apa lagi? Jangan-jangan kalian mau pakai senjata ancam orang lain. Jangan salah paham. Senjata ini bukan milik kami. Itu milik si Ahsan. Ahsan, dia kok bisa punya senjata? Tidak tahu. Katanya penjaga hutan, tapi tidak ada surat izin. Bilang dulu dokter hewan. Dokter hewan. Benar. Dia bukan cuma punya kadal, juga merendam ular di sana. Pelan-pelan. Mana ada ular? Kamu mempermainkan kami? Tadi malam jelas di sini. Dia bilang itu obat tradisional. Jangan-jangan ularnya hidup lari sendiri. Apa kalian berhalusinasi? Kami benar-benar lihat tadi malam. Ahsan yang kalian sebut. Apakah orang ini? Ya, itu dia. Kenapa kamu ada fotonya? Orang ini buronan yang dicari ya? Apa? Buronan? Benar, dulu dia membunuh 7 orang satu keluarga. Waktu itu pengelolaan senjata tidak ketat. Paman terus mencarinya. Tak disangka dia bersembunyi di sini. Pantas saja tidak ketemu. Ternyata dia benar. Bagaimana dia tahu? Bos lu, Ahsan itu. Menurutmu dia sebenarnya siapa? Menurutku juga tidak seperti orang baik. Sangat mungkin dia orang jahat. Apa? Kamu bilang dia... Ini, lalu kita sekarang bagaimana? Hanya bisa ikut dia dulu ke rumah aman. Kalau kita tidak pergi, kadal raksasa pasti balas dendam pada kita. Jadi selanjutnya, harus ekstra hati-hati ya. Ayo. Dia orang jahat. Apa hubungannya dengan kami? Kami hanya ingin cepat-cepat kabur dari tempat sialan ini. Orang jahat itu sendiri sudah masalah besar. Apalagi yang kalian katakan? Ada kadal raksasa? Maka harus diselidiki tuntas. Tapi dia sekarang sudah dimakan kadal raksasa. Kadal raksasanya juga mati. Kita bisa pergi sekarang. Kita harus menemukannya, hidup atau mati. Harus ada mayatnya. Walau aku tidak percaya kadal raksasa yang kau sebut. Kalau orang jahat itu tidak ditemukan, akan jadi masalah besar. Harus dicari. Kalian saja yang cari. Kami tidak mau ikut. Kalian tidak tahu betapa mengerikannya kadal raksasa itu. Bukannya kalian bilang dia sudah mati? Lalu apa yang perlu ditakutkan? Tenang saja, kami semua sudah menjalani pelatihan profesional. Terutama Liu Dui kami, ikut dalam ratusan misi pencarian dan penyelamatan. Kalau kali ini bisa menemukan mayat Ahsan, kami akan dapat jasa. Ada hadiah buruan. Bahkan kalau mengantar kalian keluar sekarang, butuh waktu lama. Dari sini ke tepi hutan perjalanannya jauh. Lebih baik tinggal lanjutkan penyelidikan. Kami sudah sepakat dengan pihak luar. Kalau besok pagi belum kembali, helikopter akan masuk. Saat itu, jalan dan komunikasi sudah diperbaiki. Silakan kalian pergi. Kami tidak mau. Dan aku tidak akan kasih senjata padamu. Kalau engkau tetap tak mau serahkan senjata, maka harus ikut kami cari bangkai kadal raksasa itu. Bagaimana kalau aku tak mau? Tidak bisa dengan baik, terpaksa kami bertindak. Cuma bawa parang ini, berani cari kadal raksasa? Jangan kira cuma kau punya senjata. Ini pistol setrum, tapi bisa keluarkan arus 100.000 volt seketika. Bahkan babi hutan ratusan kilo bisa pingsan seketika. Ini semprotan anti beruang. Beruang saja kena serang ini, langsung kabur. Mau coba? Mengancamku? Kami tidak berniat jahat padamu. Pertama, kau tak mau serahkan senjata, harus diawasi kami. Kedua, kau lebih kenal tempat ini. Kalau kau jadi pemandu, maka efisiensi pencarian kami akan jauh meningkat. Tenang, kau cukup tunjukkan jalan. Kalau ada bahaya, kami akan lindungi kau. Lagi pula ini kesempatan besar bantu masyarakat. Harusnya kau berterima kasih kami kasih kesempatan untuk jadi terkenal. Kalian memaksa orang. Senjata kalian ini di depan kadal raksasa sama sekali tak berguna. Dia tak akan diam menunggu mati. Justru kalian lihat mereka pasti akan ketakutan. Cukup omong kosong. Mau ikut atau tidak? Jangan paksa kami bertindak. Baik,
Aku ikut. Aku ikut. Nah, baru benar ayo pergi. Di sini. Ini tempat Zhang Yuan dan Sun Shuyao malam itu tinggal. Meskipun malam itu mereka selamat tanpa insiden, tapi aku yakin ini adalah sarang kadal raksasa. Kalau kadal raksasa itu belum mati, pasti akan kembali ke sini untuk pulih. Kamu yakin mau tinggal di sini? Ini memang lingkungan tempat tinggal reptil seperti kadal. Tapi, meskipun itu adalah kadal raksasa yang kalian katakan, kalau belum mati sekarang, pasti sudah terluka parah. Kita sebanyak ini orang, masa tidak bisa mengatasinya? Jangan takut, aku yang duluan. Kalau nanti ada bahaya, kamu lari saja. Jangan sekali-kali berpikir untuk melawan kadal raksasa. Hei, ini kulit yang dilepas kadal raksasa. Kami sebelumnya di tempat lain pernah melihatnya. Kadal raksasa ini benar-benar pernah kembali. Ini memang sepotong kulit kadal. Tapi bukan kadal raksasa. Dilihat dari panjang kulit ini, kadal ini paling-paling cuma kadal ukuran sedang. Panjangnya pasti tak sampai 1 meter. Cuma 1 meter, beberapa kadal peliharaan kalau sudah besar bisa sepanjang itu. Ngapain takut? Aku juga nggak ngerti. Betul. Dulu aku pernah pelihara kadal. Dia jinak banget. Cuma makan serangga dan tanaman. Nggak pernah nyerang orang, apalagi gigit. Kadal peliharaanmu dengan kadal raksasa berbeda jauh. Nggak bisa dibandingin. Kulit ini hanya sepotong kecil dari kadal raksasa, bukan yang kemarin. Bukan yang kemarin. Maksudmu, masih ada satu lagi di sini? Kulit kadal raksasa yang kemarin warnanya lebih terang. Ini seharusnya kulit yang dilepas kadal raksasa jantan. Yang kemarin betina, Apa bedanya jantan dan betina? beda besar. Biasanya kadal raksasa jantan jauh lebih besar daripada yang betina, dan punya serangan dan gigitan lebih kuat juga. Bahkan saat sangat lapar bisa memangsa anaknya sendiri dan sesamanya. Kalau begitu, mayat kadal raksasa sebelumnya dan mayat Asan sangat mungkin sudah dimakannya. Pasti begitu. Sebenarnya aku harusnya sadar dari dulu. Ini, kita tidak hanya menemukan anak kadal, tapi juga telur kadal raksasa. Ini membuktikan di sini setidaknya ada sepasang kadal raksasa, bahkan lebih banyak. Seekor kadal raksasa betina sebelumnya hampir saja membunuh kita semua. Kalau ada yang jantan datang, bukankah lebih pendendam? Lagi pula pasangan dan anaknya mati di tangan kita. Kita tidak bisa terus mencari di sini. Ini kadal raksasa jantan. Ini gua yang baru ditinggalkannya. Pasti akan kembali. Ini Cepat lari. Kalau terjebak di dalam, pasti mati. Cepat! Jangan takut, cuma gempa susulan. Pasti tidak ada kadal raksasa. Apalagi yang betina atau jantan. Bagaimana dengan dua orang itu? Jangan dipikirkan, mereka pasti kabur ketakutan. Jangan cari. Bawa pengecut seperti itu cuma jadi beban. Lupakan dulu mereka. Mereka tidak bisa keluar. Paling-paling kembali ke pondok. Sekarang kita bertiga berpisah. Perluas area pencarian. Tapi ingat, tetap dalam jangkauan walkie-talkie. Cepat! Pak Lu, mereka tidak kejar. Kita sudah lepas. Lepas bukan tujuan. Kurasa ikut mereka terlalu berbahaya. Kau tidak lihat? Mereka hanya mau ambil mayat Asan untuk dapat hadiah. Tidak percaya ada kadal raksasa. Pak Lu, saat itu pertama kali lihat Asan. Bagaimana kau tahu dia orang jahat dan soal kadal raksasa? Kau seolah bisa prediksi. Ku bilang, aku bermimpi. Percaya? Dalam mimpi, maksudmu kau mimpi kita mengalami ini? Betul. Lalu kau selamat? Tidak. Saat aku lari, jatuh ke lubang dalam. Sun Shuyao dan Zhang Yuan tidak tolong, malah dorong aku. Akhirnya, aku dimakan kadal raksasa. Ini, kalau dulu aku tak percaya, tapi sekarang memang gaya mereka bertindak. Lalu aku selamat? Tidak. Kau menyelamatkanku dengan mengorbankan diri, juga dimakan kadal raksasa. Jadi, karena mimpi ini, kau dari awal menjagaku dan melindungiku. Itu bukan mimpi. Bahkan jika mimpi yang kita alami semua nyata. Kali ini, pasti ku bawa kau keluar. Kapten Liu memang di hutan belantara ini. Nyari orang mati aja susah, apalagi yang hidup. Mau cari di mana?
Zhao Jie, Zhao Jie. Kapten Liu masih belum menemukan Zhao Jie. Walkie-talkie juga tak ada jawaban. Jangan-jangan dia celaka? mungkin tersesat keluar dari jangkauan walkie-talkie. Sekarang mungkin sudah kembali ke base camp. Kita pulang dulu. Baik. Meski Asan sudah mati, tapi wanita ini ternyata merekam perkataanku. Kalau setelah keluar diserahkan ke inspektur, akan repot. Bos Lu, kenapa kita kembali? Bukannya tempat ini sudah terbongkar? Sudah terbongkar. Tapi masih lebih aman daripada di luar. Tim penyelamat pasti berkumpul di sini setelah selesai. Kita tunggu mereka di sini. Ayo. Shuyao, sini minum air. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Laulu, kau kembali. Temukan mayat Asan. Tidak. Tapi kami menemukan kulit yang dilepaskan kadal raksasa lain di gua tempat kalian tinggal sebelumnya. Maksudmu, ada kadal raksasa lagi? Benar. Yang mati tadi malam adalah yang betina. Masih ada yang jantan. Telur yang kamu pecahkan adalah miliknya. Dan anak kadal yang kamu bunuh adalah anak mereka. Laulu, kayaknya kamu trauma karena ketakutan. Baru selamat dari mulut kadal raksasa, langsung bilang ada lagi. Jenis kelaminnya saja kamu tahu. Kenapa? Apa kamu lihat pasangan kadal ini sedang mesra? Dulu saat Pak Lu bilang ada kadal raksasa, kalian tidak percaya. Lihat hasilnya. Kalau bukan karena Pak Lu, kalian sudah mati. Sekarang lagi-lagi begitu. Sudah sembuh lupa sakitnya. Siapa bilang kami selamat karena dia? Kami selamat karena usaha sendiri. Kami berjuang sendiri. Lagi pula, siapa yang minta dia lindungi kami? Semoga mulut kalian tetap sekeras ini. Kenapa cuma kalian berdua? Yang satu lagi mana? Zhao Jie belum kembali? Apa? Hilang? Kami cari banyak tempat, tidak ketemu Zhao Jie. Walkie-talkie juga tidak ada respons. Kalian tidak selalu bersama? Semua ini salah dia. Padahal gua itu sebenarnya tidak berbahaya. Dia cuma dengar sedikit suara langsung kabur ketakutan. Tanpa pemimpin, kami terpaksa mencari secara terpisah. Kalau dengar kata Liu Dui, kita tetap bersama. Zhao Jie sama sekali tidak mungkin hilang. Luyes, dasar tidak berguna. Cuma kadal raksasa mati bisa membuatmu takut segitunya. Waktu itu tidak mengompol, kan? Masalah sebelumnya belum selesai. Banyak bicara lagi, aku tembak kau. Hentikan, turunkan senjatamu. Anggota timmu hilang bukan urusan kami. Justru kesombongan dan kecerobohan kalian yang membunuhnya. Dia sekarang pasti sudah dimakan kadal raksasa. Diam kau! Zhao Jie tidak mati! Dia hanya tersesat. Atau mungkin walkie-talkie-nya hilang. Pokoknya mustahil dia dimakan kadal raksasa. Di sini sama sekali tidak ada kadal raksasa. Betul, kalian terus-terusan bicara soal kadal raksasa. Aku keliling area luas, tidak ketemu sama sekali. Menurutku, kalian beberapa hari ini keracunan gas hutan sampai tidak waras. Miasma. Apa itu miasma? Miasma, yaitu lingkungan beracun yang menyebabkan penyakit di daerah lembab dan panas, juga sebutan untuk patogen. Di sini gunung tinggi, hutan lebat, selalu lembab dan panas. Udara tak bergerak. Menghirup miasma terlalu lama bisa sebabkan malaria, pingsan. Parahnya bisa linglung, bahkan tewas. Memang ada miasma di sini, tapi kami semua sadar. Tak ada gejala yang kau sebut. Lalu kenapa? Ada kadal raksasa pun, kami tak takut. Zhao Jie ikut aku puluhan misi penyelamatan. Di berbagai kondisi, kemampuan bertahannya kuat. Tapi hari hampir gelap. Hutan di malam hari lebih berbahaya daripada siang. Peluangnya hidup kecil. Malam ini tak ketemu, besok kami cari lagi. Pokoknya, hidup lihat orang, mati lihat jasad. Ini cuma akan menambah korban. Kau sebagai ketua tim harus lihat situasi besar. Apa yang kami lakukan bukan urusanmu. Zhao Jie rekan kami tak akan meninggalkannya. Baik. Cukup sampai di sini. Kalian, hati-hatilah. Ayo. Ada generator di sana. Kalian mau apa? Generator itu aku yang temukan. Kalian jangan sentuh. Generator, kami bawa lampu sorot. Cahaya kuatnya bisa usir binatang buas, bisa juga untuk penerangan. Suara mesin generator, binatang pasti takut mendekat. Ide yang naif. Kamu meragukan ideku atau otoritasku? Binatang memang takut cahaya kuat dan suara keras. Tapi jangan lupa sifat liar mereka, terutama saat marah.
Alat seperti ini sama sekali tak berguna. Cara cegah serangan binatang ini lebih baik nyalakan api unggun. Kau pikir aku tak mikirin? Perlu kau ingatkan? Betul. Liu Dui lebih banyak pengalaman daripada jalan yang kau lewati. Dia ahli penyelamatan dan eksplorasi. Tidak sepertimu, hanya banyak omong. Ngapain banyak bicara dengannya? Coba generator ini bisa nyala atau tidak. Liu Dui, bensin generator hampir habis. Mungkin tak tahan semalam. Maksudmu bensin? Kalian punya cara? Luya, bukannya di tenda besar ada banyak bensin? Cepat ambil! Mengapa aku harus pergi? Karena kau pegang pistol. Kau memegang senjata terpenting di sini, tapi tak melakukan apa-apa. Ini kan seperti monyet yang memegang pisang tapi tidak mau makan. Kalau kau tak mau pergi, berikan pistol itu padaku. Bukannya semua ingin pistol, aku justru tak akan berikan. Aku lihat siapa yang berani menantang maut. Xiaotang, masuk ambil barang. Aku lihat siapa yang berani halangi. Tunggu. Kalian tidak tinggal bersama kami? Kami akan tinggal di lubang tanah. Di sana lebih aman. Luya, apa kau sudah gila? Di sini ada rumah bagus tidak ditempati? Malah mau tinggal di lubang tanah. Shuyao, urusan mereka buat apa? Mau tinggal di mana? Terserah mereka. Nanti siapa tahu mati di mana saja tak diketahui. Baiklah, karena kalian sudah memutuskan. Aku tak akan bujuk lagi. Walkie-talkie ini kalian simpan baik-baik. Jika ada keadaan darurat, segera beritahu. Kalian juga. Nanti, bisa kubantu akan kubantu. Tak bisa, jangan salahkan aku. Tenang saja. Bahkan jika kami mati, kami tak akan minta bantuanmu. Kuharap kau menepati kata-katamu. Ayo pergi. Dia ini memang tidak berniat baik. Dia justru ingin kita celaka. Memang begitu orangnya. Tak tahan melihat orang lain baik. Tapi kita tidak boleh memancing amarahnya. Sekarang dia pegang pistol. Saat ini kita harus bersatu melawan musuh bersama. Orang ini memang berbahaya. Soal kadal raksasa yang kalian bilang. Kalau dia berani datang, aku punya cara buat bikin dia tak bisa kabur. Wangi banget. Mie instan seenak ini baru pertama kali. Di sini kita punya makanan dan minuman, dan cukup hangat. Mungkin Luya sekarang entah di lubang mana kelaparan. Kenapa? Kamu kasihan? Aku malas urus dia. Bahkan kalau dia mati di depanku, aku tak akan lihat. Nah gitu dong. Hari ini kita anggap mie instan ini sebagai anggur. Rayakan besok, kita akan bebas. Ayo, bersulang. Kapten, sudah larut malam Zauji belum balik. Dia jangan-jangan kenapa-kenapa? Tenang, besok jalan dan komunikasi akan pulih. Kami akan kirim lebih banyak tim untuk mencari. Pasti ketemu. Lihat. Itu apa? Lihat. Itu apa? Nggak ada apa-apa. Ada apa? Aku lihat sepasang mata merah. Sepertinya ada binatang buas yang mengawasi kita. Jangan-jangan benar seperti yang dia bilang, kadal raksasa? Kadal raksasa sudah mati. Lagi pula, ada Kapten Liu sama kita. Nggak usah takut. Kenapa tiba-tiba ada petir? Aku ingat saat kadal raksasa kejar kita, malam itu juga diawali petir. Jangan-jangan ada satu lagi kadal raksasa muncul? Jangan takuti diri sendiri. Hutan ini sering hujan lokal. Masih musim hujan, petir itu wajar. Generator korsleting kena air. Komponen di dalamnya memang sudah tua. Kita cari alat lagi, perbaiki saja. Ada apa ini? Aku tiba-tiba punya firasat yang sangat buruk. Lihat. Itu sepasang mata muncul lagi. Apa itu? Itu mendekati kita. Itu kadal raksasa. Lari. Zhang Yuan! Zhang Yuan, kau mau apa? Zhang Yuan, biarkan aku masuk. Shuyao, maaf. Aku benar-benar tak bisa buka pintu. Pergilah ke tempat lain. Kau mau biarkan aku mati? Zhang Yuan! Buka pintu, kau sendiri juga takkan selamat. Sekarang kita harus bersatu. Benar kadal raksasa itu. Muncul lagi. Orang itu benar. Kapten, tembak cepat.
Itu makan orang. Ia benar-benar makan orang. Apa masih bengong? Lari cepat! Lu Ye, tolong aku. Bos Lu, bagaimana? Kalian pergi dulu. Bos Lu, kita pergi bersama. Kalian lari ke timur. Medan di sana lebih tinggi. Aku segera menyusul. Pergi. Laulu. Apa yang kau lakukan? Jangan gegabah sekarang, jangan sembarangan. Luye, kau gila. Kadal raksasa di belakang kita. Ada masalah apa? Tunggu kita selamat dulu, baru bicara. Kenapa? Takut? Bukankah kau juga ingin membunuhku? Ayo. Laulu, aku salah. Maafkan aku. Aku takkan lagi melawanmu. Kuberi kau kesempatan. Lari kembali ke sana. Apa? Kadal raksasa ada di sana. Kau menyuruhku mati? Pilihanmu sendiri. 3, 2. Aku mundur. Aku mundur. Jangan tembak. Jangan tembak. Kuberi kesempatan, kau tak bisa. Jalan ini kau pilih sendiri. Tinggallah di sini. Luye, cepat kembali. Tolong, jangan pergi. Tuan Lu, bagaimana? Dia hampir menyerang. Jangan takut, kecuali dia menginjak mayatku. Kalau tidak, dia tak akan menyentuhmu. Helikopter. Helikopter. Kita selamat.